Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Dzulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat Allah Ta'ala. Untuk sholat maghrib dan isya di sana, dijamak dan diqashar dengan 1 adzan dan 2 iqamah, begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit malam itu dengan bertabiyah, berzikir, dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya, sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum sholat maghrib dan isya dijamak dan diqashar, padahal sholat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunat sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai sholat fajar, diberi kemurahan bagi wanita dan orang yang lemah, serta anak-anak keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah sholat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masy'aril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah, atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa, menghadap kiblat, berzikir, takbir, dan doa yang mudah baginya, kemudian mencari 7 batu kerikil yang lebih besar dari kacang, untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat Allah sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Mekah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Mekah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan lainnya, diperbolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Kaum muslimin, baik di barat ataupun di timur pada umumnya, dan jamaah haji di Mina pada khususnya, merayakan Hari Raya Idul Adha Al-Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jamrah, di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal disyariatkan melempar jamrat supaya berzikir kepada Allah. Melempar jamrat dengan batu besar, sepatu, atau kayu. Ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah SAW. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrat merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang, baik mengenai tiang atau tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung 1 kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahallul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa, dan halal baginya semua larangan saat berihram, kecuali masalah wanita. Kemudian turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu melakukan sa'i bila berhaji tamattu', atau bila belum sa'i sebelumnya bersama tawaf kudum bagi yang berhaji qiron atau ifrad, maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina, maka turun ke Mekah setelah selesai melempar semua jamrat.
Setelah selesai tawaf ifadah di hari nahar, diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Adapun waktu melempar ketiga jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunatkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubro atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama 2 malam, wajib baginya melempar ketiga jamrot di hari 11 dan 12, kemudian keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamrot di hari ke-13. Dakwah semampumu.